Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faya ikhwati fillahi a'azzani Allah wa iyyakum. Islam menuntut kita untuk membagi waktu secara seimbang. Seluruh aktivitas-aktivitas kita keseharian itu dianjurkan untuk dibagi secara profesional. Dan kita juga diharuskan untuk selalu menjaga diri dari kelalaian dan menyia-nyiakan waktu. Di antara sebab yang banyak membuat kita lalai dari waktu adalah media sosial. Banyak dari kita yang lupa waktu salat, lupa waktu berzikir, lupa waktu talabul ilm, qiraatul Quran, lupa waktu bercengkrama dengan keluarga hanya karena media sosial. Seorang muslim harus pandai mengatur waktunya. Waktu untuk beribadah, waktu untuk menunaikan hak keluarganya, waktu untuk belajar dan menuntut ilmu, bahkan waktu untuk membaca Al-Quran. Dia harus pandai mengatur semua waktunya. Bahkan di dalam Islam, orang yang hanya fokus beribadah dan mengesampingkan hak keluarganya, bahkan mengesampingkan hak dirinya sendiri, ini termasuk perbuatan yang tercela. Terdapat kisah yang menarik dari dua orang sahabat yang mulia, yaitu Salman dan Abu Darda radhiyallahu anhuma, yang dikisahkan oleh Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Akhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda, dua orang sahabat yang mulia. Yang pertama bernama Salman, yang kedua bernama Abu Darda. Fara'a Ummat Darda'i mutabadzilatan. Tatkala Salman radhiyallahu anhu ziarah, berkunjung ke rumah Abu Darda, ia melihat Ummu Darda, yaitu istrinya Abu Darda, dalam keadaan mengenakan pakaian yang serba kotor dan kusut. Maka dia pun bertanya kepada Ummu Darda, faqala laha ma sya'nuki. Dia bertanya, mengapa keadaan kamu seperti itu? Qalat, maka Ummu Darda berkata, akhuka Abu Darda laysa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda sudah tidak lagi mempunyai hajat, tidak lagi mempunyai kebutuhan kepada dunia. Maka faja'a Abu Darda, datanglah Abu Darda, fasana'a lahu ta'aman, lalu dia membuatkan bagi Salman makanan. Faqala, maka Abu Darda berkata kepada Salman, kul, makanlah, fa inni sha'imun, karena sesungguhnya hari ini aku berpuasa. Maka Salman berkata, qala ma ana biakilin hatta ta'kul, saya tidak akan makan sampai kamu juga ikut makan bersamaku. Fa'akala, maka Salman berhasil membuat Abu Darda makan bersamanya. Falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yaqumu. Ketika di malam harinya Abu Darda terbangun dari tidurnya, beliau bergegas bangun untuk segera melaksanakan qiyamul lail. Maka melihat itu, Salman radhiyallahu taala anhu berkata kepada Abu Darda, "Nam, kembalilah engkau untuk tidur." Abu Darda pun menuruti apa yang dikatakan oleh Salman, dia kembali tidur. Hingga beberapa waktu setelah itu, dia kembali terbangun dan ingin bergegas melaksanakan qiyamul lail. Lagi-lagi Salman berkata kepadanya, "Nam, tidurlah." Hingga di akhir malam tersebut, berkatalah Salman kepada Abu Darda, qumil an, sekarang bangunlah. Maka keduanya pun salat malam. Setelah keduanya salat malam, Salman berkata kepada Abu Darda, menasihati Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan. Wahai Abu Darda, ketahuilah sesungguhnya Allah memiliki hak atas dirimu. Wali nafsika alaika haqqan, dan dirimu pula memiliki hak atas dirimu sendiri. Wali ahlika alaika haqqan, keluargamu, anak-anakmu, istrimu, semua memiliki hak atas dirimu sendiri. Fa'a'ti kulladhi haqq
haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap yang mempunyai hak, engkau berikan kepada mereka haknya sesuai dengan porsi dan kadarnya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Darda pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyebutkan apa yang dikatakan oleh Salman kepada dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, sadaqa Salman, sesungguhnya Salman itu benar. Maka ikhwati fillahi azzani Allah wa iyyakum, di sini Abu Darda radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang begitu mulianya, begitu semangatnya di dalam mengerjakan amalan ibadah. Di pagi hari, di siang hari beliau selalu berpuasa. Di malam hari beliau selalu mengerjakan salat malam. Dari awal waktu hingga akhir waktu. Bukan lagi sepertiga akhir, dari awal waktu hingga akhir waktu beliau selalu melaksanakan salat malam. Dan itu dilakukan setiap hari secara terus menerus. Hingga apa? Hingga keluarganya, yaitu istrinya, merasakan Abu Darda ini jauh dari keluarganya. Sampai-sampai ketika Salman datang kepada Abu Darda, dia mendapati Abu Darda sedang berpuasa. Hingga akhirnya Salman radhiyallahu taala anhu menyuruhnya untuk berbuka dan makan bersamanya. Lalu ketika malam harinya dia mendapati Abu Darda bangun di awal waktu untuk mengerjakan salat lail. Dan ini pun akhirnya dilarang oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Dan Salman mengajarkan Abu Darda untuk melaksanakan qiyamul lail itu di sepertiga akhir malam. Maka di sini kita dapat mengambil pelajaran. Seorang sahabat yang mulia Abu Darda ini diingatkan oleh Nabi SAW agar bisa profesional di dalam waktunya. Padahal yang dikerjakan oleh Abu Darda, yang menyibukkan Abu Darda radhiyallahu anhu adalah hanya ibadah dan ibadah. Dia disibukkan dengan puasa, dia disibukkan dengan salat malam. Walaupun pada hakikatnya itu nanti akan menggeser kesibukan dia dengan keluarganya, memberikan hak-hak keluarganya, memberikan hak-hak kepada dirinya sendiri, kepada kawannya, kepada tamunya, kepada tetangganya. Maka jika yang seperti itu ditegur oleh Salman dan dibenarkan oleh Nabi SAW bentuk tegurannya, lalu bagaimana halnya dengan orang yang disibukkan dengan HP-nya sehingga banyak kewajiban agama bahkan keluarganya yang terbengkalai? Lalu bagaimana dengan orang yang disibukkan dengan maksiat bersama HP-nya? Tentu ini lebih berhak masuk ke dalam teguran Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnah." Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sehingga Allah akan menanyakan tentang 4 perkara kepadanya. Perkara yang pertama yang ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba tersebut tentang umurnya, dihabiskan untuk apa. Wa an ilmihi fima fa'ala. Yang kedua, tentang ilmunya, apakah diamalkan atau tidak. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia habiskan. Wa an jismihi fima ablah. Dan yang keempat, tentang tubuhnya, lelahnya, capeknya, untuk apa dia gunakan. Maka akhi fillahi arsyadani wa arsyadakallah, apabila kita hanya bergabung dengan grup-grup WhatsApp yang tidak ada manfaatnya, maka itu akan menguras waktu kita. Kita harus lebih selektif mana grup yang kita bisa berada di dalam grup tersebut, atau lebih baik kita untuk meninggalkan grup-grup itu.
Kalau seandainya grup-grup itu membawa kebaikan kepada kita, maka tidak mengapa kita untuk berada di dalam grup-grup itu. Tapi kalau seandainya grup itu membawa bencana maksiat kepada kita, membawa kita kepada hal-hal yang melalaikan, membawa kita kepada hal-hal yang menjerumus kepada kefasikan dan kezaliman, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah untuk meninggalkan itu semua. Di antara tanda kebaikan Islam, sebagaimana yang kita ketahui, adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Itu adalah bentuk kesempurnaan dari Islamnya seorang hamba. Kita juga ingat bagaimana Al Hasan Al Basri radhiyallahu taala anhu berkata, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi ayaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Salah satu tanda berpalingnya Allah dari diri kita, salah satu bentuk di mana Allah berpaling dari diri kita adalah Allah biarkan kita sibuk mengurusi hal-hal yang tidak bermanfaat. Dengan kata lain, Allah tidak berikan hidayah kepada kita untuk berbuat kebaikan. Yang kita sibukkan adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kita sibukkan adalah hal-hal yang tidak dapat memberikan kepada kita kebaikan. Maka ikhwati fillahi azani Allah wa iyyakum, pilihlah kawan-kawan yang membawa kita ke surga. Kawan-kawan yang menegur kita ketika kita salah, mengingatkan kita ketika kita bermaksiat kepada Allah, bukan kawan yang membiarkan kita berdosa atau bahkan mengajarkan kepada kita maksiat. Dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Allah tabaraka wa ta'ala ingatkan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kawan-kawan karib, kata Allah azza wa jalla, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, pada hari akhir, saling bermusuhan satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jikalau pertemanan antum, perkawanan antum itu didasari oleh ketakwaan, maka bergembiralah. Tetapi jikalau perkawanan antum dengan teman-teman antum, dengan karib-karib antum, itu didasari oleh maksiat, kezaliman dan kefasikan, maka ini adalah waktu kita untuk melepas itu semua. Marilah kita selektif untuk memilih teman-teman yang dapat membawa kita ke surga, bukan teman-teman yang dapat membawa kita ke neraka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Naktafi bihadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.